Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki bukit, hidup seorang nenek tua bernama Nyai Surti. Ia telah melewati 8 dekade hidupnya dengan banyak cobaan. Kematian suami dan anak-anaknya yang disebabkan oleh penyakit memaksa Nyai Surti bertahan hidup sendirian bersama cucunya yang masih kecil, Andi. Andi adalah satu-satunya keluarga yang tersisa untuk Nyai. Saat kecil, ia adalah anak yang ceria dan sangat menyayangi neneknya. Ia sering memeluk Nyai sambil mendengarkan cerita-cerita tentang masa muda Nyai. Namun, seiring waktu, hubungan mereka berubah. Ketika Andi tumbuh dewasa, kesulitan ekonomi dan tekanan hidup membuat kasih sayangnya pada Nyai memudar. Meski tubuhnya renta, Nyai Surti tetap berusaha membantu pekerjaan rumah. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menyiapkan makanan sederhana dari sisa-sisa beras, dan mencuci pakaian Andi di sungai. Namun, tenaganya tak lagi seperti dulu. Kadang-kadang, ia tak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, yang membuat Andi menggerutu. "Andi, bantu nenek mengangkat air ya," pinta Nyai suatu pagi dengan suara pelan. Andi yang baru saja pulang dari ladang, menghela napas panjang. "Nenek selalu menyusahkan, kalau saja nenek tidak ada, hidupku pasti lebih mudah," katanya sambil berlalu tanpa menoleh. Kata-kata itu menusuk hati Nyai. Ia duduk di serambi rumah, memandangi ladang yang dulu ia garap bersama suaminya. Air mata mengalir di pipinya yang penuh kerutan. Namun, seperti biasa, ia tak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tetap mendoakan kebaikan untuk Andi. Tekanan hidup membuat Andi mengambil keputusan yang tak masuk akal. Suatu malam, ia merenung. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Kalau nenek terus di sini, aku tak akan pernah bisa keluar dari kemiskinan," gumamnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Nyai di hutan, berharap beban hidupnya berkurang. Keesokan paginya, Andi mendekati Nyai dengan senyum yang jarang terlihat. "Kene, ayo kita jalan-jalan ke hutan. Nenek pasti senang melihat pemandangan di sana." Nyai terkejut sekaligus senang. Sudah bertahun-tahun ia tak pernah keluar dari desa. Dengan susah payah, ia naik ke gerobak kecil yang ditarik Andi. Mereka melintasi jalan berbatu, melewati sawah, hingga masuk ke dalam hutan. Hutan itu lebat dan penuh misteri. Pepohonan tinggi menjulang, cahaya matahari sulit menembus dedaunan, burung-burung berkicau, dan suara binatang liar sesekali terdengar dari kejauhan. Andi berhenti di sebuah tempat sunyi, jauh dari jalan setapak yang biasa dilalui orang. "Andi, kenapa berhenti di sini? Apakah kita sudah sampai?" tanya Nyai dengan bingung. Andi menurunkan Nyai dari gerobak, lalu meletakkan sepotong roti dan sebotol air di sampingnya. Ia berdiri mematung, tak berani menatap wajah neneknya. "Maaf, Ene. Aku tidak bisa lagi merawatmu," katanya lirih, lalu berjalan pergi. "Nah, tunggu," Nyai mencoba memanggil, tapi suaranya tenggelam di antara gemerisik daun. Nyai duduk di bawah pohon besar, memeluk lututnya. Ia merasa hancur, tapi dalam hatinya, ia tetap mendoakan Andi. "Tuhan, jagalah cucuku, meski ia telah meninggalkanku. Ampunilah dia," bisiknya sambil menangis. Ketika malam tiba, udara dingin menyelimuti hutan. Nyai hanya bisa memeluk tubuhnya yang renta untuk melawan dingin. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara geraman rendah. Jantung Nyai berdegup kencang. Seekor harimau besar muncul dari semak-semak, matanya berkilauan di bawah sinar bulan. Nyai menutup matanya. "Jika ini saatnya aku pergi, aku pasrah," gumamnya. Namun, alih-alih menyerang, harimau itu mendekat perlahan, menjilat tangan Nyai. Nyai membuka matanya dan terkejut. Harimau itu duduk di depannya, seolah menjaga. Dalam hati, ia berdoa lagi. "Apakah kau mengirim makhluk ini untuk melindungiku Tuhan?" Harimau itu, yang kemudian ia beri nama Si Belang, menjadi teman setia Nyai di hutan. Setiap pagi, Si Belang membawanya ke tempat-tempat yang aman dan menunjukkan buah-buahan yang bisa dimakan. Nyai belajar bertahan hidup dengan memanfaatkan alam. Malam-malam mereka dipenuhi kebersamaan yang hangat. Si Belang selalu tidur di dekat Nyai, menjaga dari binatang buas lainnya. Meski hidupnya sederhana, Nyai merasa ada kasih sayang yang tulus dari sahabat barunya itu. Di desa, Andi mulai merasakan kehampaan. Rumah yang sepi membuatnya sadar betapa ia merindukan suara lembut Nyai, masakannya,
dan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuknya. Hati Andi dipenuhi penyesalan yang mendalam. Akhirnya, setelah berminggu-minggu, Andi memberanikan diri untuk kembali ke hutan mencari neneknya. Ia menyusuri jalan setapak, memanggil-manggil nama Nyai. Namun, ia tak menemukan siapapun. Ketika hampir menyerah, ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Andi berbalik, dan melihat seekor harimau besar berjalan ke arahnya. Tubuhnya gemetar, namun ia tak lari. Harimau itu berhenti, dan dari balik tubuhnya, muncul sosok yang sangat dikenalnya. "Nede," seru Andi, berlari mendekat. Nyai menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Andi berlutut di depan Nyai, memeluknya erat sambil menangis. "Maafkan aku, Ene. Aku salah. Aku tak pernah sadar betapa berharganya nenek." Nyai mengelus kepala Andi, senyum lembut terukir di wajahnya. "Nenek sudah memaafkanmu sejak hari kau meninggalkan nenek. Yang penting sekarang, kita kembali bersama." Andi membawa Nyai kembali ke desa. Namun, si belang tetap tinggal di hutan. Setiap pagi, harimau itu muncul di tepi hutan, mengawasi dari kejauhan, seolah memastikan Nyai baik-baik saja. Setelah kejadian itu, Andi berubah. Ia merawat Nyai dengan penuh cinta, memastikan neneknya hidup nyaman di sisa usianya. Dan ia belajar dari si belang bahwa kasih sayang tak selalu datang dari manusia, tapi juga dari makhluk yang dianggap buas dan menakutkan. Hingga akhir hayatnya, Nyai Surti hidup dalam kedamaian, dikelilingi cinta dari cucunya dan persahabatan abadi dengan si belang, sahabat yang tak pernah meninggalkannya. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah menyia-nyiakan orang yang mencintai dan merawat kita, terutama keluarga. Kasih sayang dan doa dari mereka adalah anugerah yang tak ternilai, meskipun terkadang terlihat sederhana atau tidak langsung terasa. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.